warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah keris pusaka yang memiliki sandangan dengan warangka khas Yogyakarta. Sandangan bawaan, pendoknya seperti yang pemirsa lihat, seperti ini ya. Pendok selewah ya, di tengah tertutup juga dengan lapisan logam. Warangkanya dari kayu timoho. Sedangkan sandangannya bisa pemirsa lihat secara menyeluruh. Handle-nya juga, nah ini juga dari kayu yang terukir seperti putri satu ya, dengan detail yang seperti pemirsa lihat. Jadi putri keraton bersedekap ya, dengan mahkotanya bisa pemirsa lihat detailnya. Mendaknya terbuat dari campuran kuningan dan tembaga lawasan. Bagian belakang dari handle-nya, jadi sangat detail ya, wajah dari ukiran pada handle dengan dilengkapi ornamen-ornamen batu permata. Sedangkan pada pendok di belakang terdapat logo dari keraton. Jadi masih cukup terawat ya. Mari kita lihat nanti bersama-sama keris pusaka yang berada dalam warangka ini berjenis apa. Nah, ini bentuk dan dapur keris pusakanya. Jadi berluk 13. Ada orang menyebutnya kelengan atau ulung ya. Sangklat luk 13 dengan ricikan sekar kacang, jalen 1, lambe gajah 1, terdapat tikel alis, kemudian pijitan, sogokan rangkap, di belakang ada ricikan serawian dan gerenang. Detail tempat lipat ya, pori-pori dari besi ajinya pemirsa bisa mengamati di sini. Dari bentuk wadedangnya ya, bentuk sogokannya, kemudian keruingan ya, odo-odo di sepanjang bilah. Tempat lipatnya sangat rapat ya. Kemudian panjang pusaka ini 31,5 cm. Dengan lebar separuh panjang bilah itu hanya sekitar 1,7 cm. Jadi perawakan dari keris pusaka ini langsing ya. Looknya rengkol. Nah, kalau kita amati, walaupun sekilas tampak seperti kelengan, tapi sebenarnya material pusaka ini juga terdapat pamor. Itu detailnya sampai ke pucuk bilah. Nah, nih, kalau kita gerakkan, kita lihat sekarang separuh sisi bilah. Nah, ini.
bentuk odo-odonya, kemudian bilahnya ramping, padat ya. Pori-porinya juga sangat padat sehingga kalau diminyaki, ini contohnya diminyaki tadi siang, sampai hari ini juga masih belum kering. Ini memang saya biarkan dalam kondisi agar terserap secara menyeluruh minyak zaitunnya. Pemirsa bisa mengamati, saya buat pelan memang ini videonya, sehingga pemirsa bisa melihat detail dari tiap bagian pada pusaka ini. Pijitannya cukup dalam dan tegas ya. Kemudian serawean nyambung dengan keruingan di atas. Nah, itu bentuk dari rijikan yang di belakang. Kereneng ya. Kita amati sekarang bentuk dari sirah cecaknya. Lancip. Kemudian pada pijitan ya ada garis lurus ke gonjoh di bawah. Jadi sangat detail rijikan dari keris pusaka ini. Kita lihat sekarang buntutnya. Nah ini buntutnya tidak nyujin ya, tetapi ya, seperti buntut urang ya. Jadi ada, kalau kita tarik garis ada 2 titik sudut di situ. Tantingan pusaka ini cukup ringan ya, tapi kesan padatnya, matangnya tempat lipat itu bisa kita lihat. Degradasi warna besiajinya juga kelihatan. Ini kalau kita lihat pada saat siang hari di bawah terik matahari tambah kelihatan degradasi warnanya. Dominan lebih banyak bajanya di sini kalau kita amati. Tikel alisnya juga cukup tegas ya. Keruingannya dalam dan rapi. Janurnya juga disogokkan nangkap kelihatan kecil. Ke bawah ada bawang sebungkulnya rijikannya. Nah itu pori-pori dari besi aji, kemudian adanya lapisan pamor juga terlihat ya. Jadi katanya orang Madura ini pamornya pamor ngetep, sehingga pada saat diminyaki kesannya seperti satu warna, yaitu warna hitam. Makanya dikatakan kelengan atau wulung. Namun sebenarnya material dari besi dari pusaka ini ya, pada saat saya putih itu juga terdapat material pamor ya, di samping besi aji ya, yang merupakan kombinasi dari besi dan baja. Guratan-guratan tempat lipatnya bisa kelihatan bahwa proses penciptaan keris pusaka ini menggunakan tempat lipat. Tentunya empuh pembuat ini membuat keris pusaka ini khusus ya. Kalau kita melihat dari materialnya yang terbaik, dengan kesannya kalau diminyaki itu tanpa pamor kelengan, maka tuah dari keris pusaka yang berdapur sangklat ini adalah di samping untuk kepemimpinan, kewibawaan juga perlindungan ya. Harapannya juga doanya perlindungan bagi pemilik pusaka ini. Mungkin itu saja dulu review dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.